Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la rasulah wa la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil ummah alladzi ursila ilan nasi kafa wa ja'ahum bil hidayah war rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala min yaumi hadza ila yaumil ba'tsi wan nahdah. Amma ba'du. Hadratal ulama wal masyaihil aizza, para alim, para kiai yang banyak sekali yang rawuh di wilayah Kabupaten Tegal yang semua kami muliakan, kami takzimi, kami hormati. Para kasepuhan, para bini sepuh, utamanya Ibu Bupati Kabupaten Tegal, Ibu Umi Azizah, dengan seluruh Forkompinda, Bapak Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Kapolres, atau yang mewakili Bapak Dandim, atau yang mewakili, dan seluruh pejabat pemimpin di Kabupaten Kendal, maksud saya Kabupaten Tegal, yang kami muliakan, seluruh pengurus Nahdlatul Ulama, Mustasar, Suriah, Akwan Suriah, Tanfidiyah, dan seluruh badan otonom, Muslimat, Fatayat, Ansor, Ibnu, PBNU, Pagar Nusa, para barisan Banser di Kabupaten Tegal semua yang kami hormati, kami muliakan. Akhil Karim Fillah, Bapak Taj Yasin Al-Hajj, Wakil Gubernur Jawa Tengah, yang hari ini beliau diwakili oleh Bapak Amin Mashkur. Kebetulan saya mendapat informasi hari ini Bapak Wakil Gubernur harus ke Sarang, ada acara keluarga yang nanti akan terus ke Kediri. Para pengurus Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal, utamanya Bapak Dr. Waidi, dan seluruh pengurus yang berbahagia, hadirin hadirah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kami bersyukur pada Allah pada siang hari ini kami bisa
sowan silaturahim ke PCNO Kabupaten Tegal yang ini luar biasa, bisa dihadiri oleh Ibu Bupati dan seluruh pejabat dengan keadaan sehat walafiat. Walaupun di Jawa Tengah, di beberapa kabupaten, tingkat levelnya masih tingkat 3. Namun varian Omikron, varian yang konon menurut ahli virus, para dokter tidak begitu membahayakan. Sehingga seluruh rangkaian acara, baik yang diadakan atau dilaksanakan oleh PBNO, PWBWNO, dan PCNO bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan alhamdulillah hari ini di Kabupaten Tegal semua diberi kesehatan yang prima. Amin. Saya yakin yang rawuh ini semua sudah vaksin. Vaksin 1, vaksin 2, bahkan sudah booster. Insya Allah sudah punya kekebalan tubuh yang semakin kuat. Sholawat salam tidak lupa selalu kita sanjungkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, imam, panutan, kekasih kita semua. Semoga kita semua warga NU seluruh dunia, Ibu Bupati dan seluruh pejabat di Kabupaten Tegal selalu dibersamakan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami merasa bersyukur, bangga dan bahagia. Yang kebahagiaan kami tidak bisa digambarkan karena pada siang hari ini bersama-sama ibu-ibu semua, bapak-bapak semua bisa menghadiri peletakan batu pertama pembangunan perguruan tinggi Nahdlatul Ulama. Ini satu anugerah yang diberikan Allah sebagai satu isyarat, tanda-tanda bahwa PCNU Kabupaten Tegal, Ibu Bupati dan seluruh warga NU Kabupaten Tegal siap bersama-sama menyongsong masa depan yang lebih baik, masa depan yang lebih cerah, masa depan yang lebih bahagia dan bermartabat. Ini penting karena memang setelah Muktamar Lampung, Muktamar yang ke-34 yang alhamdulillah Muktamar bisa dilaksanakan dengan damai, aman, sejahtera dan bahagia. Bahkan nampak sekali beberapa pengurus wilayah cabang ini inginnya Muktamar tidak selesai-selesai. Karena saking bahagianya dan saking sejahteranya. Terbukti setelah Muktamar, kemudian dilaksanakan pengukuhan dan pelantikan pengurus besar Nahdlatul Ulama di Kalimantan Timur yang dihadiri oleh Presiden secara langsung, dihadiri oleh Wakil Presiden secara langsung, dihantarkan oleh 9 menteri. Luar biasa. Ini tanda-tanda isyarat dari Allah. Ke depan NU akan betul-betul bisa merawat jagat dan membangun peradaban sesuai dengan tema besarnya. Salah satu yang menjadi program ke depan PBNU adalah PBNU dengan seluruh pengurusnya, lembaganya, mulai PB, PW, dan PC seluruh Indonesia. Yang akan menjadi program utama adalah peningkatan kualitas pendidikan di Jamiah Nahdlatul Ulama ini. Setelah Muktamar, belum ada 2 bulan Bapak Ibu. Belum ada 2 bulan. Sampai hari ini
baru 1,5 bulan sudah ditandatangani MOU, kesepakatan antara PBNU dengan sekian kementerian. Boleh kalau saya sebut adalah 1, Kementerian BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Di dalam MOU ini BUMN dan PBNU akan mendorong terutama NU di wilayah Jawa yang sudah terkonfirmasi ada 250 cabang NU harus mempersiapkan untuk mendirikan BUMNU, Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama. Yang pertama. Yang kedua, MOU dengan Menteri Koperasi dan UMKM, Bapak Teten Mas Duki, di mana MOU di sini nanti betul-betul akan dilaksanakan. Pertama adalah mendidik 10.000 santri, dididik tentang skill untuk bidang usaha. 10.000 ini nanti akan kita siapkan menjadi entrepreneur muda di kalangan pesantren untuk membangun masa depan yang lebih membahagiakan. Bapak Ibu yang kami muliakan, tentu kami tidak akan menyampaikan secara panjang lebar karena akan menghabiskan waktu, Bapak Ibu. Ini poin-poin yang kami sampaikan. Kemudian kita sudah MOU dengan Menteri KLH, Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemarin saya berangkat dari rumah Magelang, kemudian saya ke Jakarta bersama-sama PBNU dengan Rois Am, Ketua Umum, Sekjen dan seluruh pengurus PBNU ke Sumatera Selatan untuk menghadiri Harlah Nahdlatul Ulama yang mestinya diadakan sebelum puncak Harlah di Madura. Alhamdulillah berjalan luar biasa. 10 PWNU di Sumatera hadir semua. 99 PCNU hadir semua. Yang luar biasa adalah PCNU Aceh menuju ke Sumatera Selatan harus menempuh kurang lebih 2.250 km. Bapak Ibu bisa bayangkan Pak, Lampung Banyuwangi itu sekitar 1.000 km. Lampung Banyuwangi. Aceh Sumatera Selatan sekitar 2.250 km. Saking semangatnya hadir semua. Dengan Menteri Kehutanan Lingkungan Hidup kita MOU. Nanti PCNU sudah terkonfirmasi, yaitu menggarap lahan hutan rakyat, menggarap perkebunan rakyat, di mana kemarin sudah dicanangkan penanaman kelapa sawit dan perbaruan pohon kelapa sawit yang sudah lama, yang sudah tidak produksi, sehingga alhamdulillah sekaligus ditandatangani dan diresmikan berdirinya Institut Teknologi Nahdlatul Ulama Sriwijaya. Kami menerima wakaf sekian hektar tanah di Sumatera Selatan yang resmi sudah diserahkan oleh wakif kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kebahagiaan ini, kesyukuran kita kepada Allah hari ini ditambah adalah peletakan batu pertama Universitas Nahdlatul Ulama Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Saya kemarin komunikasi dengan Bapak Dr. Wahidi, kenapa tidak sekalian Kiai Haji Abdurrahman Wahid? Ternyata Bapak Ibu UIN, Universitas Islam Negeri Pekalongan, yang
ini menjadi program Kementerian Agama, sudah resmi diberi nama Kiai Haji Uin Kiai Haji Abdurrahman Wahid, sehingga di Kabupaten Tegal ini dengan mengambil nama beliau Gus Dur, dan ini nampaknya connect dengan program Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf yang terpilih jadi ketua NU. NU harus menghidupkan Gus Dur. Alhamdulillah ditangkap oleh PCNU Kabupaten Tegal. Hari ini insya Allah Gus Dur akan selalu hidup. Apa yang kita hidupkan? Tentu ruhnya, tentu semangatnya. Gus Dur memberikan inspirasi kepada seluruh umat manusia, warga Nahdlatul Ulama. Semangat yang membaca, tidak pernah mengenal lelah. Keberanian yang luar biasa menghadapi rezim yang keras, rezim yang memarginalkan NU hampir 32 tahun. Rezim yang ingin tidak sekedar memarginalkan, bahkan mematikan NU dan pondok-pondok pesantren selama 32 tahun. Perlu kami sampaikan di sini. Gus Dur luar biasa, menjadi imam, menjadi panglima untuk melawan kezaliman, untuk melawan kesewenang-wenangan, dan Allah berikan berkah yang luar biasa. Ini adalah ruh, ini adalah semangat yang memberikan energi kepada kita sebagai warga NU untuk terus berjuang. Semangat Gus Dur untuk berkhidmah tanpa pamrih. Perlu kami sampaikan di sini, Bapak. Waktu Gus Dur sebelum sedo, beliau sowan kepada Kiai Haji, sahabat karibnya, Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Sebelum sedo, dalam keadaan sakit, beliau sowan ke Rembang untuk memberikan pesan-pesan, untuk pamitan bahwa beliau akan menghadap Sang Khalik Allahu Rabbul Izzah. Yang luar biasa Bapak Ibu, Gus Dur setelah sedo itu tidak meninggalkan apa-apa. Beliau masih punya hutang 15 juta kepada putranya yang namanya Yeni Wahid. Orang tua hutang kepada putranya, Bapak Ibu. Ini luar biasa. Saya yakin kalau Ibu Bupati Umi Azizah ini punya nomor rekening. Saya saja punya, walaupun tidak ada isinya. Gus Dur seorang tokoh yang luar biasa, presiden sejati. Beliau dipilih betul oleh rakyat. Kalau kemudian beliau dijatuhkan, itu adalah bagian dari konspirasi internasional, Bapak Ibu. Ini konspirasi. Gus Dur dijadikan itu konspirasi, bukan hanya konspirasi nasional, tapi konspirasi internasional. Saya pernah ketemu dengan seorang diplomat dari Amerika. Langsung saya sampaikan, menjatuhkan Gus Dur itu biayanya, kosnya luar biasa, Pak. 50 triliun. Tidak main-main, Pak. Dan ternyata orang Amerika itu mengiyakan pernyataan saya. Tapi ini menjadi satu uswah bagi kita semua. Gus Dur berjuang tanpa pamrih, ikhlas. In ajriya illa Allah. Kita bisa tahu semua. Apa? Seorang mantan presiden, beliau itu tidak meninggalkan harta benda sama sekali. Saya ketemu langsung dengan putri beliau, Ibu Yeni. Saya ketemu langsung dengan putri beliau, Ibu Elisa. Apa yang ditinggalkan Gus? Tidak ada, Bapak Ibu. Masya Allah. Yang ditinggalkan adalah semangat. Yang ditinggalkan adalah uswah hasanah bagi kita. Maka ini bisa ditangkap oleh
pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal dengan seluruh badan otonom, dengan seluruh lembaga, terbukti hari ini peletakan batu pertama Unu Gus Dur. Semoga Allah berikan berkah kepada kita semua. Amin. Bapak Bupati, Ibu Bupati maksud saya, Ibu Umi Azizah, saya terima kasih atas nama PBNU, atensi, apresiasi Ibu Bupati kepada NU. Hibahnya berapa? 3 miliar. Tapi ini belum sepadan. Ibu Bupati, kalau kita berbicara NU, kontribusi NU kepada negara dan bangsa ini belum ada yang menandingi, Ibu Bupati. Ya. Maaf, yang kami muliakan Bapak Ketua Kadin Kabupaten Tegal. Tadi saya sebut belum singgung, Kadin itu gudangnya uang itu, Pak. Kontribusi NU kepada bangsa dan negara itu belum ada tandingannya, Ibu. NU 32 tahun dizolimi, dimarginalkan, dipinggirkan, tidak pernah melakukan upaya-upaya untuk melakukan pemberontakan, selalu mendukung program pemerintah. Belum ada sejarah NU ini tidak mengakui secara syariah terhadap keabsahan seluruh pemimpin Republik Indonesia. Sejak zaman Hindia Belanda, NU memperjuangkan dengan seluruh kekuatannya mencapai kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian Kepala Negara Bapak Insinyur Soekarno disusul oleh Bapak Soeharto, dan sampai hari ini NU selalu mendukung dan mengakui keabsahan seluruh pemimpin itu. Walaupun dizolimi, walaupun dimarginalkan. Ini kontribusi yang luar biasa. Saya matur di mana-mana. Pembayar pajak terbesar di Indonesia itu konon cukai rokok. Cukai rokok. Ya? Ada Jarum Putus, saya sebutkan ini. Ada Jarum Putus, ada gudang garam, dan pabrik-pabrik besar rokok. Ini adalah pembayar pajak terbesar dalam APBN kita. Tapi harus diketahui, rokok bisa laris karena ada warga Nahdlatul Ulama. Orang kadang-kadang berkelakar, NU itu maknanya nesep udut. Ini berkelakar ini. Terutama para kiai itu semua ahlul hisab. Gitu. Kalau kemudian pemerintah membuat peringatan, rokok dapat membunuhmu, itu bid'ah dolalah yang sejati. Belum pernah kita dengar ada orang mati karena merokok. Yang kita tahu itu orang mati tidak bisa merokok. Oh, ini benar. Siapa penanam tembakau yang paling besar di Indonesia? Pusat-pusat pertanian tembakau. Siapa yang ngelarisi rokok? Semua hampir warga Nahdlatul Ulama. Hei, dengarkan para pabrik-pabrik rokok. Kalau tidak ada warga NU, pabrik Anda sudah gulung tikar. Betul? Ini bayar pajak. Belum pajak-pajak yang lain. Saya yakin, seyakin-yakinnya, hakul yakin, di Kabupaten Tegal ini, Ibu Umi Azizah, pembayar pajak terbesar di Kabupaten Tegal adalah warga Nahdlatul Ulama. Jadi kalau 3 miliar itu masih khalilun jiddan. Mohon maaf. Kita ini hak, ini bukan apa. Kita tidak meminta, tidak pernah. Ini hak kita.
Sekian tahun kita tidak, saya tak sampaikan tadi, dimarginalkan, dipinggirkan, tidak mendapat keadilan. Saatnya ini, mari para pemimpin negeri, para pejabat, para pemutus kebijakan, perhatikan ini. Sebab orang tahu semua, Pak. Saya pernah mendengar satu pernyataan Ba'dul Ulama Kiai, laulal NU lahalaka Indonesia, katanya. Ini benar. Laula NU lahalaka Indonesia. Kalau bumi Nusantara ini tidak ada NU, sudah hancur berkeping-keping Indonesia ini. Dan itu real. Para pengamat luar negeri semua mengatakan. Saya sudah ketemu Profesor Dr. Karl Steinbrink. Saya ketemu Profesor Dr. Martin van Bruynesen. Saya membaca tulisan-tulisannya Profesor Dr. Nakamura, seorang pengamat NU dari Jepang. Mereka berkesimpulan, beruntunglah Indonesia oleh Allah diberi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Laula NU lahalaka Indonesia. Ibu Bupati, para pejabat, ini harus digarisbawahi. Setuju? Setuju. Bapak polisi yang kami muliakan, saya bersahabat dengan Pak Kapolri, dengan beberapa pejabat di Mabes Polri, Pak Listio Sigit, bahkan sebelumnya Bapak Tito Karnavian, Bapak Idam Aziz, dan diteruskan oleh Bapak Jenderal Listio Sigit. Bagaimana instruksi Kapolri? Para polisi harus bekerja sama, bersahabat, dan bersaudara dengan Nahdlatul Ulama. Sebab laula NU lahalaka Indonesia. Betapa beratnya tugas Polri, betapa beratnya tugas TNI. Saya ketemu Pak Dudung, sekarang jadi Kasat. Waktu beliau jadi Gubernur Akademi Militer, Pak Dudung, harus dicatat Pak Dudung, di Indonesia ini ada 2 tentara, saya bilang. Apa Gus? 2 tentara ini harus bersatu. Kalau 2 tentara ini bertengkar, hancur kita. Apa? 1 TNI, Tentara Nasional Indonesia. Yang kedua adalah TNU, Tentara Nahdlatul para banser-banser ini, TNU. Berapa juta banser di Indonesia? Maka luar biasa. Kalau kita berbicara tentang kontribusi dari sektor pendidikan, luar biasa. Pemerintah tidak mampu dari sisi anggaran, dari sisi sumber daya manusia, tidak mampu menangani sendiri. Pemerintah harus berterima kasih kepada lembaga-lembaga, ormas-ormas yang terus memacu peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Salah satunya adalah Nahdlatul Ulama. Ibu yang kami muliakan, Bapak Kiai, para badan otonom, alhamdulillah di Indonesia ini, alhamdulillah, syukurillah, hari ini sudah 47 perguruan tinggi NU yang sudah berbadan hukum di Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Dan sudah ada 8 perguruan tinggi yang sudah melampaui perguruan tinggi lain. Bisa saya sebut di antaranya adalah UNISMA, Universitas Islam Malang, Unwahas, Universitas Wahid Hasim Semarang, UNUSA, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, UNUSIA, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, dan beberapa perguruan tinggi NU yang alhamdulillah hasil dari akreditasi nasional yang dilaksanakan oleh asesor sudah muncul perguruan tinggi NU yang sudah melampaui grade-nya di antara perguruan tinggi lainnya. Saya berdoa, saya memohon kepada Allah
Semoga Unu Gustur segera mengejar itu semua. Amin. Tentu ini tidak bisa dilaksanakan sendirian oleh LPTNU. Tidak bisa dilaksanakan sendirian oleh PCNU. Harus didukung seluruh elemen di Jamiah Nahdlatul Ulama ini. Harus mendapat perhatian lebih dari ibu kita, Ibu Umi Azizah, ibu yang mulia. Seperti ibu kita Kartini. Sebab dalam sejarah Indonesia itu yang ada hanya ibu kita Kartini. Tidak ada bapak kita Kartono. Di sini ada Ibu Umi Azizah. Luar biasa. Saya betul-betul bersyukur, terima kasih. Semoga ibu dan seluruh pejabat di Kabupaten Tegal ini selalu diberi kesehatan yang prima. Diberi kekuatan yang kuat lahir dan batin untuk bersama-sama khidmah kepada negara ini, kepada jamiah ini, tentu dengan aunillah, dengan fadlillah, izin dan fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para alim, para kiai, para pejabat, seluruh yang hadir, insya Allah kalau nanti ibu-ibu muslimat ini terjun semua cepat ini. Ada beberapa daerah, Ibu, itu koinnya sudah berjalan. Ada satu kabupaten itu koinnya itu 1 bulan 1,2 miliar itu. Di Kabupaten Sragen setiap tutup tahun itu 6-7 miliar dari koin. Siapa yang gerakkan? Adalah ibu-ibu muslimat. Wah, ini luar biasa. Maka nanti seluruh, saya berharap kepada Bapak Ketua, seluruh stakeholder, seluruh kekuatan harus dikoordinasikan, dikonsolidasikan untuk kemaslahatan agama, bangsa, dan negara ini. Untuk kepentingan umat manusia.